Ana, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Melisa, selamat malam. Selamat malam juga, Bu Ana. Bolehkah saya meminta waktunya sebentar? Saya ini mau ada yang diceritakan gitu, karena akhir-akhir ini saya merasa ada yang mengganjal di perasaan saya, terutama masalah di kelas saya, Bu. Boleh Bu, silakan. Kira-kira apa ya yang Ibu mau ceritakan? Begini, Bu. Kebetulan saya ini dipercaya lagi untuk tahun ajaran baru ini Mhm. mengajar di kelas 6. Hmm. Murid saya ini yang dari kelas 5 itu kebetulan ada yang memiliki prestasi akademik tinggi dan kebetulan dia peringkat kelas di kelas sebelumnya. Hmm. Akan tetapi murid saya yang peringkat ini pada saat memasuki tahun ajaran baru dan masuk di kelas saya, itu Hmm. sikapnya kurang sopan pada saat di dalam kelas. Bukan hanya terhadap guru, Bu, juga terhadap teman-temannya. Kebetulan kan kemarin pada awal tahun ajaran, pada waktu MPLS itu kan kami memilih ketua kelas berdasarkan voting nih. Jadi otomatis kami membahas pemilihan ketua kelas berdasarkan itu kan. Tapi dia melontarkan kata-kata yang kurang sopan, Bu. Hmm. Sangat jauh dari konteks yang sedang kami bahas saat di dalam kelas. Selain itu juga dia kadang berkata kasar dengan temannya karena dia merasa nilai akademik saya ini tinggi loh, kamu ini di bawah saya gitu. Mungkin lebih lebih tepatnya dia suka merendahkan teman begitu. Selain itu dia juga biasanya berbicara atau apapun yang ia ucapkan itu sepertinya di luar dari usia dia. Artinya dia ini kayak dewasa sebelum waktunya gitu, Bu. Saya bingung nih sebagai guru. Loh kok begini? Kata saya dalam hati. Kan harusnya dia cerdas ini dibarengi dengan kecerdasan sikap dan keterampilan kan harusnya. Karena dia peringkat satu. Jadi saya bingung, Bu. Ada apa ini dengan siswa saya yang satu ini? Benar-benar unik. Saya bingung harus bagaimana dan apa yang harus saya lakukan dengan siswa saya ini, Bu. Jadi menurut Ibu yang Ibu harapkan dari obrolan kita kali ini apa ya Bu? Pastinya yang saya harapkan adalah solusi atau pemecahan masalah bagaimana cara saya mengatasi siswa yang seperti ini. Menurut Ibu hal apa ya saja yang membuat murid itu bersikap demikian Bu saat di dalam kelas? Begini, sebelum saya menjadi wali kelas 6 yang sekarang, itu saya memang ada Hmm. sedikit berbicara dengan wali kelas sebelumnya, ya sedikit tanya-tanya gitu Bu lebih tepatnya. Hmm. Meskipun hal-hal yang saya tanya itu hal yang sederhana. Hmm. Kalau saya perhatikan dari percakapan saya dengan wali kelas sebelumnya itu, dia ini memang terbiasa seperti itu, terbiasa seperti itu. Kemudian setelah saya tanya, pernahkah ditegur atau pernahkah bermasalah dengan temannya? Dia bilang tidak pernah. Tapi dia selalu melontarkan kata-kata seperti itu pada saat saya ngajar, Bu, bilang yang wali sebelumnya. Oh begitu, saya bilang. Saya diam, kemudian saya mikir juga nih, gimana nih. Terus kalau menurut saya, mungkin anak ini karena sudah terbiasa, apakah sudah terbentuk karakter yang seperti itu, dan dia ini tidak bisa merubah sikap dan sifat dia itu, meskipun lawan bicaranya ini seorang guru atau seorang siswa, begitu. Dan menurut saya mungkin juga pengaruh dari keluarga. Atau menurut saya pergaulan anak ini di luar lingkungan sekolah itu mungkin bergaul dengan orang yang lebih dewasa dari dia. Itu yang menyebabkan ucapan-ucapan yang dia lontarkan itu kadang-kadang
di luar atau di atas dari usia dia yang seharusnya, gitu Bu. Begitu ya Bu. Ya. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu itu kembali bersikap sopan dan sewajarnya sesuai usianya Bu? Kalau menurut saya, murid yang unik ini, saya sebut unik ya, karena memang unik. Saya baru pertama bertemu dengan murid selama saya mengajar di kelas 6, baru kali ini bertemu dengan kasus yang seperti ini. Jadi kalau menurut saya, kayaknya ini murid perlu strategi yang khusus atau strategi yang tertentu lah, pokoknya supaya dia ini bisa bersikap lebih baik, ya paling tidak bisa membedakan lah mana yang baik ucapan, sikap terhadap guru dan teman, dan mana yang tidak baik dan tidak pantas untuk dia ucapkan. Gitu. Wah, saya sependapat nih dengan Ibu. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja ya yang bisa membuat murid tersebut bisa berkata dan bersikap baik sesuai dengan yang diharapkan itu tadi? Kalau menurut saya, strategi yang tepat untuk saat ini, ya, kalau saya lihat dari permasalahan yang ada, sepertinya penerapan budaya positif, Bu. Sepertinya itu. Lalu Bu, mengenai strategi tersebut menurut guru sebelumnya, apakah memang belum diterapkan nih sehingga membuat murid itu belum bersikap sopan dan berkata-kata sopan dengan teman dan guru-guru yang lain? Nah, ini nih yang jadi masalah. Kemarin kan saya sudah berbicara nih dengan teman atau wali kelas sebelumnya. Setelah saya tanya-tanya, kemungkinan memang belum pernah dilaksanakan strategi yang menurut saya akan saya laksanakan. Karena apa? Begitu saya tanya, pernahkah dipanggil berbicara secara langsung? Mungkin apa yang menyebabkan dia seperti ini? Pernah? Belum katanya Bu. Kemudian pernahkah diberikan sanksi atau sejenisnya, atau setidaknya memberikan efek jerak ketika dia terbiasa melontarkan itu? Katanya juga belum Bu, belum. Jadi dia tidak bisa kayaknya membedakan, oh ini pantas, oh ini tidak pantas. Mungkin begitu Bu. Iya ya. Kalau boleh tahu Bu, Ibu menggunakan strategi apa ya untuk menerapkan budaya positif tersebut Bu? Saya akan pastinya menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi Bu. Oh, selain menggunakan langkah segitiga restitusi tersebut, cara ya apalagi ya yang bisa dilakukan Bu? Selain itu mungkin saya akan berkoordinasi dengan orang tua wali murid tersebut, berkomunikasi lebih intens tentunya dengan orang tua wali murid tersebut. Kemudian saya juga akan merancang terus melaksanakan pembelajaran yang berintegrasi kompetensi sosial dan emosional Bu. Kayaknya begitu. Nah, betul sekali itu Bu. Saya yakin sekali bila nantinya Ibu bisa menggunakan berbagai macam strategi dan atau cara tersebut, pasti akan membuat murid-murid akan lebih baik dan kembali bersikap sopan. Nah, jadi sekarang apa ya rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini Bu? Langkah pertama mungkin saya akan menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi, mulai dari menstabilkan identitas, kemudian saya memvalidasi tindakan yang salah, kemudian sampai kepada menanyakan keyakinan kelas. Mungkin itu dulu Bu, yang langkah pertama yang akan saya lakukan. Gitu. Terus menurut Ibu apa ada alternatif lain selain itu Bu? Alternatif kedua mungkin saya akan lebih aktif. Sebelumnya kan saya tanya, pernahkah berkomunikasi langsung dengan orang tua? Katanya belum. Jadi kalau dari saya mungkin saya akan berkomunikasi lebih aktif dengan orang tua, terus berbicara tentang permasalahan yang terjadi, kemudian melibatkan orang tua wali murid saya itu ya, tentang apa yang terjadi di kelas selama ini. Itu mungkin.
Selain itu pastinya saya juga akan merancang pembelajaran kompetensi sosial emosional dalam kelas saya pastinya. Itu Bu. Iya. Kalau begitu menurut pendapat Ibu, kompetensi sosial emosional yang perlu dikuatkan itu yang seperti apa, Bu? Menurut saya pastinya kompetensi sosial emosional yang perlu dikuatkan atau lebih ditekankan di kelas saya, karena kebetulan murid saya ini tadi unik, pastinya dalam kelas saya yang pertama adalah kesadaran diri, di mana kompetensi ini sangat diperlukan untuk dia supaya mudah memahami orang lain. Kemudian yang kedua mungkin manajemen diri, karena menurut saya manajemen diri ini sangat penting untuk mengelola emosinya. Karena kadang dia tidak bisa mengelola emosinya dengan baik. Buktinya dia sering berkata-kata tidak baik atau tidak sopan terhadap temannya, juga terhadap guru. Ketika berinteraksi dengan teman, ketika berinteraksi dengan orang lain, juga termasuk guru. Kemudian yang ketiga mungkin, yang terakhir mungkin yang perlu sekali di sini saya rasa adalah kesadaran sosial. Karena menurut saya kesadaran sosial ini sangat penting di mana dia akan memiliki sikap empati yang lebih tinggi terhadap temannya. Misalnya ketika dia berkata kasar atau membuli temannya, bagaimana perasaan dia kalau dia di posisi yang sama. Begitu mungkin Bu. Bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya Bu. Menurut Ibu, terus komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini bagaimana seterusnya Bu? Komitmen saya pastinya akan selalu menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi dalam setiap menyelesaikan masalah yang terjadi pada murid saya. Dan pastinya saya akan berkomitmen untuk selalu melibatkan orang tua atau wali murid dari murid-murid saya, bukan hanya dalam hal pembelajaran, Bu, tapi juga di luar dari jam belajar. Contoh, pembiasaan di rumah misalnya. Baik itu sikap, perkataan, kemungkinan cara bergaul dia dengan siapa, dia bergaul dengan siapa saja, cara bergaulnya bagaimana. Mungkin itu Bu yang akan saya pastikan untuk komitmen ke depan. Kemudian mungkin ada lagi cara yang efektif. Saya mikir-mikir nih, mungkin kan saya bisa lakukan ini, mudah-mudahan efektif, yaitu dengan cara sosialisasi pastinya. Melakukan sosialisasi dengan orang tua murid, dengan cara mengundang orang tua murid ke sekolah untuk memahami pentingnya penerapan budaya positif. Bukan hanya di sekolah, tapi juga di rumah. Supaya apa? Karena kebiasaan-kebiasaan itu biasanya kan berawal dari rumah dulu kan Bu. Dari rumah, kemudian akan terbiasa di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Mungkin begitu Bu, menurut saya. Wah, bagus sekali rencana itu Bu. Saya sangat mendukung sekali. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Bu. Iya, mudah-mudahan Bu. Terima kasih ya Bu atas waktunya untuk sharing malam ini. Mudah-mudahan kita bisa menjadi murid yang selalu dirindukan oleh mudah-mudahan saya bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid saya. Itu Bu. Amin. Itu harapan saya. Ya Bu, sama-sama.